Adakah calon baby gender reveal, Madre? Ada! Stay tune on my YouTube channel. Hi everybody, welcome back to Madre's channel. Nah, hari ini Madre akan menjawab pertanyaan dari kalian yang sudah Madre dapat dari Instagram. Langsung saja ke yang pertama. Oke, coba kita lihat ya. Makanan apa dari Medan yang paling kamu kangenin, Madre? Banyak banget ya. Kalau di Medan itu setiap makanan, jangankan di restoran ya, pinggiran jalan itu enak-enak banget semuanya. Oke, well, Madre itu kangen sama misop Medan. Nah, jadi kan kebetulan karena Madre nggak makan beef ya, jadi makannya ayam. Misop itu biasanya ada bakso ayamnya. Lalu ada mie Aceh. Lalu ada tukang hiler tuh kan. Lalu ada pancake durian. Kalau di Medan punya autentik, mantap ya, banyak banget ya, tapi sejauh ini itu yang paling kangen. Alright, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pola didik seperti apa yang akan Kimi dan suami berikan untuk sang buah hati zaman sekarang ini? Ya well, banyak sekali cara mendidik anak ya. Tapi kalau Madre sama Dedi itu lebih ke otoritatif sepertinya ya, dimana anak-anak itu bisa berpendapat mengeluarkan opininya. Nah, dengan begini anak-anak akan lebih merasa dihargai pastinya. Dan bukan pola yang acuh tak acuh, lalu lebih terlalu sayang sehingga apapun yang dia lakukan apabila salah tetap juga dibela. Nah, pasti kan kalau hal-hal seperti ini terjadi, pastinya anak-anak akan punya sosialisasi yang buruk pastinya nanti ke depannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau lagi pesimis biasanya Madre ngapain? Oke, kalau lagi pesimis itu biasa Madre itu koreksi diri, meditasi, koreksi diri, dan always count my blessings. Ya, kenapa? Sometimes kita punya alasan kenapa kita pesimis. Kita pesimis karena mungkin satu dan lain hal, terutama yang membuat kita itu merasa kurang aja. So, ya, Madre selalu meditasi, I count my blessings yang Tuhan berikan, sehingga saya selalu merasa Tuhan selalu ada di pihak saya dan melanjutkan hidup dan move on. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sayang banget sama Madre sama Kira Tayan. Thank you. Madre, apakah Kira punya stylist? Soalnya kece banget sih bayi satu ini. Wah. Kira itu memang Madre atur ya, maksudnya tidak harus mahal, tapi harus rapi, kece, nyaman, dan sesuai dengan karakternya dia pastinya gitu. Jadi juga dandanin anak juga penting ya kalau menurut Madre ya, untuk untuk mereka itu bisa celebrate mereka punya. Untuk kita sebagai orang tua juga membiarkan anak-anak itu untuk celebrate their own style gitu loh. Walaupun kita yang pilih ya, tapi kan kadang kita sebagai orang tua bisa melihat, ih gemes ya dia ya pakai begini ya, kayaknya she is more to casual and trendy style daripada yang girly style. Dan kita kan tahu pastinya. Jadi si Kira biasanya memang gak punya stylist pribadi, Madrenya sendiri stylistnya ya, ada chefnya susternya ya. Alright, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Kim, seberapa penting fashion bagi seorang perempuan yang juga sebagai istri dan ibu? Seberapa penting fashion? Kalau untuk saya penting. Nah, kalau mau diomongin secara general, menurut saya the first thing people see is your appearance. Ya, jadi ya cukup penting gitu. Tapi fashion itu kan bukan hanya sekedar di baju, but how to do your own makeup, how to make you look good pastinya gitu. Nah, sebagai seorang istri terutama ya, maksudnya kan kalau sebagai seorang wanita karir, saya rasa itu adalah bagian dari kita. Tapi ketika seorang wanita menjadi seorang istri, biasanya dia sudah tidak begitu mau tahu dengan urusan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita juga bisa merawat diri dan juga bisa tampil kece all the time, kenapa tidak? Kan begitu. Jadi juga suami senang ya, istrinya dipuji orang, suaminya juga senang lihat istrinya cantik gitu. Bagaimana ya? Jadi ya penting gak penting itu sebenarnya tergantung dengan orangnya gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi penting ya. Tidak lebih penting daripada anak makan apa tidak, anak urus apa tidak lebih penting daripada itu. Tapi kalau misalnya semuanya sudah berjalan ya, anaknya keurus ya, anaknya maminya mau kece, tampil kece on setiap saat ya no problem gitu. Lanjut.
Madre setelah mempunyai anak kedua, apakah Madre berencana untuk KB? Enggak sih ya, Madre sama Dedi saling mengendalikan diri aja. Ya, karena kan kalau KB juga banyak ininya ya, banyak dampaknya juga ya untuk perempuan gitu ya. Which is itu dari kenaikan berat badan, terus juga mungkin hormonnya swing segala moodnya swing segala macam, hormonnya beda apa segala macam. Nah, Madre nggak maunya begitu ya, jadi kendaliin diri aja masing-masing. Adakah calon baby gender reveal, Madre? Ada, stay tune on my YouTube channel. Thank you ya guys for your support. Lanjut. Your daughter favorite food? Oh, Kira loves every food ya. Kira itu suka makan, thank God gitu. Nggak tahu itu keturunan Madre atau keturunan Dedi deh. Pokoknya Kira suka banget makan. Bahkan dia itu suka banget makan itu makanan orang dewasa ya. Untungnya dia udah setahun ke atas. Maksudnya orang dewasa itu kayak maunya itu makannya nasi, spaghetti, terus juga soto, sup gitu. Jadi dia nggak mau makan buburnya dia lagi, but it's okay ya, kita kasih tapi dengan masaknya juga beda gitu. Masaknya jangan pakai apapun yang tidak baik untuk anak kecil. Alright, pertanyaan terakhir nih. Apa kesamaan dari prioritas Madre pada dalam mendidik anak? Kesamaannya adalah kita akan mengutamakan pendidikan informal pastinya. Informal itu datang dari rumah ya. Jadi kan kita punya 3 tuh edukasi, informal, formal, dan non formal. Nah, kalau menurut Madre, 3 ini adalah hal yang penting. Padahal ya selama ini itu sering banget orang tua ataupun orang-orang di sekitar itu acuhkan gitu. Jadi mereka itu hanya mengejar pendidikan formal, tapi informal dan non formalnya mereka selalu lupa. Apa sih informal? Ya informal itu kalau menurut saya datang dari rumah ya. Emang belajar etika, belajar respect elders, belajar moral segala macam dari rumah. Karena tidak ada sekolah kepribadian manapun yang bisa provide itu kalau menurut saya. Lalu kedua formal, which is yang sekarang banyak orang kejar ya, universitas sampai tinggi-tinggi. Dan yang ketiga adalah non formal, which is itu lebih ke skill gitu. Nah, kalau Madre sama Dedi, intinya Kira harus punya yang pertama ya. Ketika dia punya yang pertama ya, yang kedua itu kan emang wajib ya. Nah, yang ketiga itu juga Madre akan bebaskan dia untuk memilih apa saja skillnya dia. Kenapa? Some people are good with their brain, some people are good with their skill ya, some people are good with ya, jadi orang itu berbeda-beda. Jadi ketika kita mau membiarkan anak kita menjadi orang besar, itulah ketika kita membiarkan dia untuk memilih. Alright, itu pertanyaan terakhir ya guys. Alright, so sad, waktu sudah berlalu, sudah berakhir, the time is up. Thank you so much for watching. I hope you guys love it. Thank you so much for supporting me always.